3 tahun lebih konflik antara Rusia dan Ukraina terus berlangsung. Hari ini, Selasa 28 April 2026, kembali terjadi eskalasi yang menarik perhatian dunia. Mulai dari serangan drone di kota Odessa, pernyataan kontroversial Presiden AS Donald Trump, hingga ancaman baru dari situs Chernobyl. Mari kita bahas satu persatu secara jernih, tanpa hoaks dan tentunya tetap objektif. Dalam 24 jam terakhir, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan kemajuan signifikan di sejumlah lini, terutama di wilayah Donetsk dan Zaporizhia. Pasukan Rusia dinilai berhasil menekan posisi pertahanan Ukraina dengan kombinasi artileri jarak jauh dan serangan drone presisi tinggi. Salah satu keunggulan Rusia yang patut dicatat adalah penggunaan drone serang Shahed, yang sebagian besar diproduksi secara domestik dan terbukti efektif menjangkau target-target strategis Ukraina di wilayah barat, termasuk Odessa. Dari total 94 drone yang diluncurkan dini hari tadi, 20 unit berhasil mencapai sasarannya. Ini menunjukkan bahwa sistem pertahanan Ukraina pun tetap memiliki keterbatasan ketika menghadapi volume serangan yang besar. Secara militer, Rusia terus menunjukkan kapasitasnya sebagai kekuatan global yang tidak bisa diremehkan. Serangan malam itu menyasar kota pelabuhan Odessa, kota tua yang masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Distrik Primorsky, pusat kota bersejarah, menjadi area dengan kerusakan paling parah. Sebuah hotel, beberapa bangunan apartemen, dan fasilitas umum seperti kereta gantung ikonik ikut terdampak. Laporan medis menyebutkan 14 orang mengalami luka-luka, termasuk 2 orang anak-anak. 5 orang dengan luka serius dilarikan ke rumah sakit. Tidak ada laporan korban jiwa. Pihak berwenang setempat segera mengerahkan lebih dari 250 personil untuk evakuasi dan pembersihan puing. Perlu dicatat, update dari sumber militer bahwa target-target tersebut memang berada di dekat infrastruktur pelabuhan yang kerap digunakan untuk aktivitas logistik militer Ukraina. Dalam konteks perang, serangan semacam ini masuk dalam kategori sasaran sah selama prinsip proporsionalitas dipatuhi. Salah satu fakta menarik yang jarang diungkap media barat adalah dari 20 drone yang berhasil lolos dari pertahanan udara, itu terjadi bukan karena buruknya sistem Ukraina, melainkan karena efektivitas electronic warfare atau peperangan elektronik Rusia. Drone Shahed modern yang digunakan Rusia saat ini telah dilengkapi dengan sistem navigasi anti-jamming dan kemampuan terbang rendah yang menyulitkan radar konvensional. Selain itu, Rusia juga disebut-sebut mulai menggunakan drone serang berbasis kecerdasan buatan untuk memetakan rute penerbangan secara otomatis, menghindari posisi-posisi sistem pertahanan udara portable milik Ukraina. Dengan kata lain, Rusia tidak hanya mengandalkan jumlah, tetapi juga terus melakukan inovasi teknologi perang. Ini yang membedakan mereka dengan kekuatan konvensional lainnya di abad 21. Di sisi diplomatik, Presiden AS Donald Trump kembali mencuri perhatian. Dalam pernyataannya hari ini, Trump menyebut hubungan saling membenci antara Presiden Putin dan Presiden Zelensky sebagai sesuatu yang menggelikan dan gila. Meski begitu, Trump menyatakan bahwa ia masih terus berkomunikasi dengan kedua pemimpin dan optimis dapat mencapai kesepakatan damai dalam waktu dekat. Ini menarik, karena sikap Trump yang cenderung pro-diplomasi ini berbeda dari banyak pemimpin Eropa yang masih bersikeras pada isolasi total terhadap Rusia. Dari sudut pandang kebijakan luar negeri, pendekatan Trump yang pragmatis, seperti yang pernah ia lakukan di masa jabatan pertamanya, terbukti mampu meredakan ketegangan di semenanjung Korea dan Timur Tengah. Mungkin pendekatan serupa bisa membuka jalan bagi pembicaraan damai Rusia-Ukraina di masa depan. Uni Eropa merespon serangan malam itu dengan menyetujui pinjaman rahasia 90 miliar euro untuk Ukraina. Norwegia juga resmi bergabung dalam koalisi produksi drone bersama Ukraina. Tujuannya memperkuat industri pertahanan dalam negeri Ukraina. Nah, ini yang perlu dipahami. Rusia sebenarnya sudah sejak awal memprediksi hal ini. Bagi Moskow, kehadiran NATO di perbatasan barat Rusia melalui jalur bantuan militer ke Ukraina tidak bisa ditoleransi.
Oleh karena itu, serangan terhadap pusat-pusat logistik, termasuk Odessa, adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk memperlambat aliran senjata Barat. Jadi, ini bukan sekedar perang antar negara, tapi juga proxy war antara Rusia dan NATO secara tidak langsung. Ada satu isu lain yang ikut mengemuka hari ini, Chernobyl. Peringatan 40 tahun bencana nuklir itu dibayangi fakta bahwa kubah baja pelindung reaktor yang rusak akibat insiden drone beberapa bulan lalu yang oleh Ukraina disebut sebagai serangan Rusia meski belum ada bukti independen, kini membutuhkan biaya perbaikan hingga 500 miliar euro. Badan Tenaga Atom Internasional atau IAAT mengkonfirmasi lubang pada kubah tersebut. Meski belum ada kebocoran radiasi, struktur itu kini kehilangan fungsi keselamatan utamanya. Rusia sendiri menolak bertanggung jawab. Pihak Rusia menyebut insiden itu bisa saja akibat sabotase internal Ukraina atau sisa-sisa peluru artileri lama yang meledak secara tidak sengaja. Dari sudut pandang netral, yang jelas insiden Chernobyl ini adalah pengingat bahwa perang di dekat fasilitas nuklir berbahaya bagi semua pihak. Tidak ada pemenang jika radiasi benar-benar bocor ke atmosfer Eropa. Jadi apa yang bisa kita simpulkan hari ini? Pertama, Rusia masih unggul dalam teknologi drone dan peperangan elektronik. Kedua, Ukraina tetap bergantung pada bantuan Barat untuk bertahan. Ketiga, dunia semakin khawatir dengan risiko nuklir dari Chernobyl. Tapi ada secerah harapan. Presiden Trump membuka ruang dialog. China dan Brasil juga terus mendorong proposal perdamaian 12 poin mereka. Rusia sendiri berulang kali mengatakan pintu negosiasi tidak pernah tertutup, asalkan kepentingan keamanannya dihormati. Mungkin perang tidak akan berakhir besok atau lusa, tapi setiap langkah diplomasi, setiap gencatan senjata kecil membawa kita lebih dekat ke titik di mana senjata berhenti berbicara dan diplomasi mulai bekerja. Terima kasih sudah menyimak update konflik Rusia-Ukraina hari ini. Kami menyajikan berita secara seimbang berdasarkan fakta, tanpa membesar-besarkan korban atau menebar kebencian. Like jika menurut Anda informasi ini penting, subscribe untuk update harian, dan jangan ragu tinggalkan komentar yang membangun. Karena di tengah perang, yang paling kita butuhkan bukanlah emosi, tapi pemahaman. Sampai jumpa di video berikutnya.